Halo semuanya, saya Mia Yudina. Saya bersama rekan-rekan saya yaitu Feni Andriani, Risma Aulia, dan Siti Royatul Jana. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait dengan penyajian laporan keuangan sebagai pengumpulan tugas dari pelaporan akuntansi keuangan. Baik, langsung saja kami mulai presentasinya. Baik, yang pertama yaitu definisi laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Kemudian menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen, menyajikan informasi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, serta distribusi kepada pemilik. Kemudian apa saja komponen dari laporan keuangan? Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau yang biasa kita sebut dengan neraca, yaitu neraca pada akhir periode. Kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Dan yang keenam, laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. Selanjutnya ada ruang lingkup. Entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas lainnya. Selanjutnya ada perbedaan PSAK 1 dengan ISA 1. Yang pertama, ruang lingkup tidak berlaku untuk entitas syariah. Yang kedua, menghilangkan kemungkinan penggunaan untuk entitas sektor publik. Yang ketiga, ada tambahan aturan regulator pasar modal sebagai suatu acuan untuk entitas yang berada di bawah pengawasan dalam efisiensi SAK. Yang keempat, ada menghilangkan kalimat memperkenankan entitas menggunakan judul lain untuk komponen laporan keuangan untuk keseragaman. Yang kelima, ada tanggung jawab laporan keuangan karena peraturan hanya mengatur untuk sebagian entitas saja. Yang keenam, ada perbedaan format, aset tetap setelah aset lancar, dan ekuitas setelah liabilitas. Dan yang ketujuh, ada penyimpangan dari SAK tidak diadopsi karena tidak sesuai dengan konteks Indonesia aset biologisnya. Dan yang terakhir, ada tanggal efektivitas, ketentuan transisi, dan penarikan ISA 1 2003. Itu perubahan PSAK 1 tahun 2009. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan berubah menjadi neraca. Terus kewajiban berubah menjadi liabilitas, hak minoritas atau berubah menjadi kepentingan non pengendali. Kepentingan non pengendali sebagai bagian dari ekuitas. Selanjutnya ada penyajian retroaktif untuk perubahan kebijakan. Selanjutnya ada minimum item seperti investasi, pajak tagihan, atau lain-lain. Selanjutnya perubahan pada laporan laba rugi. Laba rugi berubah menjadi laporan laba rugi komprehensif. Yang kedua itu ada alternatif penyajian berubah menjadi satu laporan atau dua laporan. Alokasi laba untuk pengendalian dan peluang pengendalian. Minimum itemnya itu ada pendapatan beban, pajak, investasi, asosiasi, dan tidak ada lagi pos luar biasa. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada ketentuan penyajian laporan keuangan. Yang pertama yaitu penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif dapat disajikan dalam satu laporan tunggal atau dalam dua bagian berbeda. Bila dipisah, laporan laba rugi disajikan terlebih dahulu, diikuti oleh penghasilan komprehensif lain. Entitas dapat juga membuat laporan laba rugi terpisah yang mendahului laporan laba rugi komprehensif. Yang kedua yaitu informasi komparatif dalam laporan keuangan. Entitas wajib menyajikan informasi komparatif atas periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan. Informasi naratif dan deskriptif dari periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman. Minimal disajikan dua periode laporan, posisi keuangan, laba rugi, dan penghasilan komprehensif. Laba rugi terpisah, arus kas, dan perubahan ekuitas. Lalu yang ketiga ada penyajian informasi komparatif tambahan. Entitas boleh menyajikan informasi komparatif tambahan. Misalnya,
3 periode laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Tidak diwajibkan menyajikan 3 periode laporan posisi keuangan, arus kas, dan perubahan ekuitas. Catatan atas laporan keuangan harus memuat informasi komparatif terkait laporan tambahan tersebut. Yang keempat yaitu penyajian laporan posisi keuangan ketiga. Laporan posisi keuangan ketiga awal periode sebelumnya disajikan jika yang pertama itu entitas melakukan perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau penyajian kembali koreksi kesalahan. Yang kedua itu dampak material terhadap laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. 3 laporan posisi keuangan yang disajikan yaitu laporan posisi keuangan yang disajikan mencakup akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, awal periode sebelumnya. Jika berlaku penyajian retrospektif atau reklasifikasi. Selanjutnya yaitu ada yang pertama dari masing-masing laporan keuangan dari laporan perubahan ekuitas. Analisis penghasilan komprehensif lain berdasarkan POS. Lalu jumlah dividen yang didistribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu penyajian dibedakan untuk masing-masing kelas, yaitu modal disetor dan saldo akumulasi dari penghasilan komprehensif. Laporan yang kedua yaitu laporan arus kas. Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Seperti yang ada di PSAK 2, yaitu laporan arus kas mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas. Laporan keuangan yang ketiga yaitu CALK atau catatan atas laporan keuangan, yaitu menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, asumsi dan estimasi. Kedua itu mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAL yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan atau pengelolaan modal. Sepanjang praktis penyajian CALK dilakukan secara sistematis. Sekian presentasi dari kami. Untuk pertemuan 3 ini, mohon maaf jika banyak yang salah. Terima kasih.